program Chromebook di Malaysia. Namanya Wan Bestarinet yang gagal total. Alasan ini sering saya baca di kolom komentar. Di Malaysia aja gagal, kok dipakai di Indonesia? Malaysia sekali lagi mencipta kebanggaan di pentas dunia apabila 2 universiti tempatan berjaya berada dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kegagalan. Katanya digitalisasi, katanya Zong Chromebook kayak gitu gagal di Malaysia, namun dilakukan lagi di Indonesia. Gagalnya di Indonesia, kenapa harus menyalahkan negara Malaysia? Kayak gitu ya, kenapa harus menyalahkan negara Malaysia? Padahal kayak gitu ya, kayak di Malaysia kan ada gagal-gagalnya pendidikannya. Kayak itu tidak seperti di Indonesia. Gagalnya pendidikan di Indonesia itu karena mungkin pengelolanya, karena terlalu banyak mengkorupsinya, mungkin terlalu gaji guru dikecilkan ataupun pelajaran tidak dianukan dan pendidikan kurang disiplin, tidak seperti di negara Malaysia. Di Malaysia Chromebook ini tidak gagal, namun spekulasi daripada orang ini mengatakan ataupun dia mengatakan bahwasannya membuat statement kayak gitu, dia mengatakan bahwasannya di Malaysia itu gagal, kenapa harus diterapkan lagi di Indonesia? Wah, ini salah besar nih. Kita kasih faktanya yuk, kita bongkar sama-sama yuk, let's go. Namun sebelum itu jangan lupa dulu dong ya, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Digitalisasi pendidikan dijanjikan sebagai lompatan besar, tapi di sekolah-sekolah kenyataannya pahit. Chromebook datang tapi sinyal tak ada. Aplikasi terbatas. Dipakai pun serba dipaksa. Guru frustrasi, murid kebingungan, dan tentu orang tua kecewa. Di banyak daerah, Chromebook bukan alat belajar, tapi barang pajangan. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya rusak dan menganggur. Kami tidak bisa menggunakan Chromebook dengan semaksimal mungkin karena di sekolah kami tidak ada sinyal. Kami belum bisa menggunakan Chromebook di tahun 2021 dan di tahun 2022 untuk ANBK karena kondisi jaringan yang ada di wilayah kami yang belum memadai. Lalu pertanyaannya sederhana. Kalau memang tak berfungsi, kenapa pengadaan sebesar ini mati-matian diperjuangkan? Kenapa dipaksakan? Wacana digitalisasi ternyata zong. Yang canggih hanya narasinya. Yang dipakai nyaris tidak berguna. Mau dibela dengan argumen apapun, fakta di kelas tak bisa dibohongi. Guru, murid, dan orang tua merasa dizolimi, diberi barang yang tak sesuai hak mereka. Dan di titik ini, benang merah kasus Chromebook sebenarnya sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Dan saya ingatkan, saya katakan, Mas, hati-hati dengan Chromebook. Saya punya pengalaman dulu menjadi bagian program Chromebook di Malaysia. Namanya Wan Bestarinet yang gagal total. Dan saya tahu persis kenapa gagal dan masalahnya bukan internet. Pada saat itu justru programnya itu program pembangunan BTS di sekolah-sekolah. Nah, alasan ini sering saya baca di kolom komentar. Di Malaysia aja gagal, kok dipakai di Indonesia? Mari kita lihat dulu kasusnya secara utuh. Bestarinet adalah mega proyek digitalisasi di Malaysia yang dimulai pada tahun 2011. Proyek ini terdiri dari 3 komponen besar. Menyediakan internet ke sekitar 10.000 sekolah, menyediakan platform pembelajaran daring bernama Frog VLE, dan membagikan Chromebook kepada siswa dan guru. Seluruh proyek diberikan kepada satu perusahaan telekomunikasi bernama YTL dengan kontrak selama 15 tahun. Namun pada tahun 2019 kontraknya diputus lebih awal karena dianggap gagal dan diganti dengan Google Classroom gratis. Tetap Google juga ya. Kenapa gagal? Karena banyak sekolah ternyata tidak mendapatkan koneksi internet yang dijanjikan atau koneksinya sangat lambat.
Muncul juga dugaan korupsi sehingga proyek ini diinvestigasi. Artinya, proyek di Malaysia gagal bukan karena Chromebook adalah produk yang tidak layak pakai. Yang dipermasalahkan adalah proyek pengadaan internetnya, bukan Chromebooknya. Ibarat jalan tolnya putus, mobilnya yang disalahkan karena nggak bisa lewat. Selain itu, dalam proyek ini proses pembelajarannya terpusat. Materi pelajaran dan tugas diakses melalui platform Frog tadi secara real time lewat internet. Jadi ketika koneksi internetnya gagal, proses pembelajaran ikut terganggu. Akibatnya banyak Chromebook yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Sedangkan di Indonesia, desain programnya berbeda. Pertama, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pengadaan Chromebook memang ditujukan untuk sekolah yang sudah memiliki akses internet sesuai bukti dokumen ini. Kedua, sistem pembelajaran kita tidak terpusat seperti proyek Bestarinet. Materi pelajaran dan tugas tidak harus diakses secara real time dari satu platform pusat yang sangat bergantung pada internet cepat. Jadi, kalau ingin membandingkan dua kebijakan, yang dibandingkan harus keseluruhan desain programnya, termasuk konteks waktunya, zaman sebelum pandemi di Malaysia dan saat pandemi di Indonesia. Jangan hanya nyomot bagian Chromebooknya saja, karena kalau konteks berubah, kesimpulan juga bisa berubah. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa konteks sepenting ini justru dihilangkan, padahal katanya tahu persis. Ada apa? Malaysia sekali lagi mencipta kebanggaan di pentas dunia apabila dua universiti tempatan berjaya berada dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia. Universiti Sains Malaysia ataupun USM menduduki tempat kelima dunia, manakala Universiti Kebangsaan Malaysia berada di kedudukan ketujuh dalam Times Higher Education Impact Rankings 2026. Penarafan ini melibatkan lebih 1,600 universiti dari seluruh dunia dan menilai sumbangan institusi pendidikan terhadap matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Lebih membanggakan, USM turut mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 yang menilai kerjasama strategik dan perkongsian global. Kejayaan ini membuktikan Universiti Malaysia terus kompetitif serta memberi impak besar kepada masyarakat dan pembangunan mampan dunia. Pencapaian ini bukan sahaja mengharumkan nama negara, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. MBG lagi. Gue udah nebak sih, habis nonton video tadi pasti yang disalahin lagi-lagi MBG. Dan kebanyakan orang masih nyamain anggaran negara sama kayak duit rumah tangga. Padahal itu beda level, beda sistem. Sini gue jelasin sesimpel mungkin. MBG itu sekali negara keluarin uang, efeknya banyak. Bukan cuma buat naikin gizi anak, tapi juga gerakin petani, peternak, supplier lokal, sampai buka lapangan kerja. Dari satu program, itu banyak impactnya. Gaji guru, penting. Tapi itu jalurnya beda. Dana keluar, masuk ke guru, impactnya langsung ke pendidikan. Makanya jangan bandingin dua hal, yang framework anggarannya aja beda. Pemerintah itu punya circle budget masing-masing. Ada buat investasi, bantuan, operasional, sama gaji. Kalau ada dana guru yang hilang atau dikorupsi, itu yang harus kalian kejar. Bukan malah nyalahin program lain yang beda jalur. Kritis itu bagus. Tapi kalau mau kritis, pahami dulu apa yang lagi kalian kritis. Kegagalan Chromebook di Indonesia, kenapa harus menyalahkan negara Malaysia? Disama-samakan. Di Malaysia tak gagal bos, kayak gitu ya bos ya. Apalagi pasal pendidikan di Malaysia itu oke, kata menurut Rikinya, lihat aja universitasnya terbaik di dunia, kayak gitu ya geng ya. Universitasnya nomor berapa, nomor 2 di Asia Tenggara, kayak gitu ya geng ya. Lihat sendiri kayak gitu ya geng, pendidikan di Malaysia kayak gitu ya geng ya. Gaji guru-guru di sana aja besar-besar kayak gitu ya geng ya. Kenapa demikian? Iya, karena mereka memiliki sistem yang berbeda daripada sistem yang dimiliki oleh Indonesia kayak gitu ya geng ya. Dan apa kalau kita ingin mengkritik kenapa MBG dan gaji guru harus tidak disamakan? Kayak gini ya, kenapa harus gak disamakan? Ya, karena harus disamakan menurut saya. Kenapa? Karena itu tujuannya sama-sama untuk pendidikan. MBG juga pendidikan untuk mencerdaskan murid-murid siswa, dan juga gaji guru untuk meningkatkan kinerja gurunya untuk mengajar. Kan seperti itu. Kalau gaji guru yang besar, mungkin mereka tidak akan
celemek ataupun tidak akan main-main ataupun akan lebih semangat lagi untuk mengajar. Kan seperti itu, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.